Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد وقال نبينا الكريم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga merahmati kita semua, alhamdulillah kita bersyukur Allah memberikan kita kembali rezeki yang besar berupa taufik untuk duduk dalam majelis ilmu di waktu yang sangat mulia. Waktu tentunya setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita menunggu waktu sholat berikutnya, yaitu waktu sholat duha dan juga sholat-sholat lainnya. Maka ini merupakan sebuah kemuliaan kita bisa duduk dalam tempat sholat kita, karena para malaikat, Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, seseorang yang duduk dalam musholanya setelah melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan didoakan malaikat dengan doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan juga berilah dia rahmat. Oleh karena itu ini merupakan sebuah rezeki yang kita patut syukuri. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya sempat terputus, terputus karena momen. Sebelumnya kita membahas tema-tema khusus yang berhubungan dengan momen. Contohnya pekan kemarin atau 2 pekan kemarin kita membahas mengenai al-udhiyah, mengenai penyembelihan, karena momennya saat itu memang tepat untuk membahas itu. Begitu juga ketika Ramadan kita membahas fikih yang berkaitan dengan Ramadan, membahas tentang zakat. Maka kali ini kita akan kembali melanjutkan apa istilahnya, kalau orang Sunda hanca hancanya gitu ya, meneruskan apa yang telah kita mulai sebelumnya. Masih di bab solat, kita masuk bab ke-8 mengenai ahkamul imamah atau hukum-hukum imamah, menjadi imam dalam solat. Dan yang dimaksud dengan imamah adalah keterkaitan solat makmum dengan imamnya. Dari bagian pertama, ini bukunya adalah terjemahan dari kitab Al-Fiqhi Al-Muyassar, ya, kitab fikih yang mudah atau yang praktis, yang ditulis oleh sejumlah profesor doktor dalam bidang fikih dan juga hadis dari di kerajaan Arab Saudi sana, yang kemudian diterbitkan pertama kali oleh Majma' Malik Fahad, ya, atau percetakan Al-Quran Malik Fahad yang ada di kota Madinah, ya, diterbitkan dari penerbit di sana, lalu kemudian banyak diterjemahkan terjemahannya ke dalam berbagai bahasa, ya, antara lain di Indonesia, dan ini terjemahannya. Siapa yang berhak menjadi imam? Ya, Nabi SAW telah menjelaskan siapa yang paling berhak dan paling patut menjadi imam dalam sabda beliau SAW. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitabillah, terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'alamuhum bis sunnah. Lalu bila dalam hal pembacaan mereka sama, ya, maka yang paling mengetahui sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa', dan andaikan dalam sunnah sama, fa'aqdamuhum hijrah, maka yang paling dahulu berhijrah.
Ya, yang paling dahulu berhijrah. Yang paling dahulu hijrahnya. Fa in kanu fi hijrah sawa fa aqdamuhum silma. Bila dalam hijrahnya sama, maka yang paling dahulu masuk Islam. Nah, jadi ini menunjukkan urutannya. Ya. Yang pertama adalah dalam hadis tersebut, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, karena para ulama katakan kitab Imam Al-Bukhari dan Muslim adalah as-sahhu al-kutubi musannafah, di antara kutub yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi hadisnya disepakati kesahihannya. Dari yang disebutkan tadi, ya ummu aqra'uhum li kitabillah. Ya ummu al-qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang pertama adalah yang paling baik bacaannya. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah yang paling bagus bacaannya, yaitu yang menguasai bacaan Al-Qur'an dengan baik. Yang menguasai bacaan Al-Qur'an dengan baik. Dan dapat membawakannya secara sempurna dan yang mengetahui fikih salat, membawakannya secara sempurna dan mengetahui fikih salat. Maka bila ada dua orang, yang pertama lebih bagus bacaannya dan yang kedua kurang bagus bacaannya, namun orang yang kedua lebih faham fikih salat daripada yang pertama, ya, maka orang yang bacaannya biasa namun lebih faham fikih salat didahulukan atas orang yang bacaannya bagus namun kurang faham fikih salat. Ya. Hal ini kenapa? Karena kebutuhan pada pemahaman fikih salat dan hukum-hukumnya lebih dibutuhkan daripada kebutuhan pada bagusnya bacaan. Jadi kalau misalnya dua orang sama, atau yang satu bacaannya mungkin lebih indah, yang satu bacaannya standar, ya, hanya saja sudah memenuhi kaidah, sudah benar secara tajwid, namun dia lebih memahami mengenai fikih salat dan fikih salat berjamaah, maka dia didahulukan, ya, karena antara lain alasannya kata penulis kebutuhan pada pemahaman fikih salat dan hukum-hukumnya lebih dibutuhkan, ya. Dan yang dikatakan oleh penulis ini memang inilah yang umumnya difahami oleh para ahli ilmu. Dan ini kenapa? Karena pemahaman akan fikih salat dan yang terkait dengannya memang lebih dibutuhkan. Misalnya, bisa jadi ada seseorang bacaannya indah Al-Qur'annya, ya. Kemudian juga hafalannya mungkin banyak. Namun dia tidak memahami dengan baik fikih thaharah, mengenai fikih thaharah. Bisa jadi ternyata dia mengimami, wudunya ternyata tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna. Atau dia belum membersihkan hadatsnya secara benar, ya. Maka tentunya bila hal demikian, ya, bisa kemudian membuat sholatnya tidak sah, ya, walaupun kalau tidak ketidaktahuan maka yang salah imamnya saat itu, ya. Namun kalau kita tahu bahwa dia itu sebenarnya ya cuman jago ngaji, mohon maaf ya, misalnya kita melihat ada kondisi jago ngaji tapi kemudian dia tidak memahami fikih dengan baik, ya. Kedul misalnya belajar mengenai fikih yang terkait dengan sholat, maka yang didahulukan adalah yang lebih faham, ya. Begitu juga nanti, karena nanti berhubungan dalam fikih sholat ini, fikih thaharah, fikih sholatnya dia bisa jadi bacaannya bagus, hafalannya banyak, tapi tidak memahami apa saja rukun-rukun sholat, ya. Sehingga, dan ini banyak terjadi, ya. Contohnya yang fenomena yang terjadi pada bulan Ramadan, ya. Banyak di masjid-masjid di daerah yang berlomba mereka mempercepat sholat tarawihnya, ya. Bahkan ada rekornya, ya. Sholat tarawih yang ini 11 menit, oh di masjid ini 9 menit, ya. Akhirnya orang ramai-ramai ke sana, dari yang 11 menit ke 9 menit. Ada yang 7 menit, lari lagi pindah. Semakin bangga, ya. Itu kalau mereka baca, kalau dalam keadaan normal imamnya itu bacaannya Masya Allah bagus, Pak. Tapi ketika sholat dia buat begitu cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim,
sampai kita kemudian tidak memahaminya dengan baik. Tapi kalau di luar sholat disuruh menjadi qori, misalnya diundang dalam pernikahan dan segala macam, subhanallah bacaannya bagus, bacaannya indah, sebenarnya mampu membacanya dengan baik, cuman karena tidak memahami fikih dengan benar, sehingga ya dia atau juga karena permintaan, akhirnya ya dia tidak melaksanakan sholat sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan rukunnya, nggak ada tumak nina, ya semuanya serba cepat. Nah ini artinya pentingnya dalam hal ini. Begitu juga kalau misalnya ada beberapa hal yang terkait dengan ketika dia mengimami terjadi sesuatu, maka dia bagaimana dia mengatasinya, misalnya ketika dia batal ataupun bagaimana dia mengatur shaf dan seterusnya, maka ini tentunya dibutuhkan pemahaman dalam masalah sunnah atau dalam fikih, ya. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh para ulama. Dan inilah yang memang dipraktekkan oleh para sahabat. Nabi SAW mengatakan, aqra'ukum bi kitabillah, orang yang paling bagus bacaannya, paling benar bacaannya mengenai Al-Quran, Nabi SAW mengatakan Ubay, yaitu Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang mulia. Tapi pada prakteknya, ketika Nabi SAW sakit, yang mengimami kaum muslimin saat itu bukan Ubay, tapi yang diperintahkan adalah Abu Bakrin, atau Abu Bakar. Ya. Dari sini para ulama memahami kenapa yang didahulukan Abu Bakar, karena Abu Bakar secara bacaan dia sudah benar, walaupun tidak seindah atau sebaik Ubay, hanya saja dia lebih faham, dia lebih memiliki ilmu, sehingga Abu Bakar kemudian didahulukan dibandingkan Ubay. Ini dalilnya para ahli fikih, para fuqaha, ya. Walaupun memang artinya kalau orang yang lebih faham kemudian dia mempersilahkan, maka tidak mengapa. Kalau dia mengetahui bahwa orang yang dia persilahkan juga faham, ya. Nah ini menjadi semacam motivasi, ya, motivasi bagi kita atau bagi apa yang kita diamani sebagai imam. Tentunya kita diamani imam bukan saja di masjid, tapi juga umumnya bapak-bapak juga terkadang diamanahi imam di rumahnya ataupun dalam perjalanan, ya. Jadi ini semacam motivasi agar kita memahami bukan saja bacaan. Pertama kita memperbaiki bacaan kita, terutama Al-Fatihah. Yang kemudian adalah kita berusaha memahami mengenai fikih sholat secara baik, ya, terutama juga mulai dari toharohnya, fikih sholatnya, kemudian fikih sholat berjamaah. Kemudian disebutkan, kemudian yang kedua adalah orang yang lebih faqih dan lebih mengerti sunnah. Bila ada dua imam yang sama dalam bacaan, namun salah satu dari keduanya lebih faqih dan lebih mengetahui sunnah, maka yang lebih faqih lebih didahulukan. Nah, ini menguatkan yang barusan, ya. Ini berdasarkan perkataan Nabi SAW, fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Lalu bila dalam hal bacaannya sama, maka yang lebih mengetahui sunnah di antara mereka. Lebih mengetahui sunnah di sini lebih faham dalam masalah sunnah Nabi SAW dalam tata cara sholatnya, ya. Kemudian bila ternyata dua orang memiliki kapasitas yang sama, yang berikutnya adalah aqdamu hijrah, orang yang paling dahulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam, ya. Bila dalam hal bacaan dan ilmu tentang sunnah sama, ya. Oh ini kan kita semua lahir di Indonesia. Kalau begitu bagaimana? Yang disebut siapa yang paling dulu hijrahnya? Maksudnya ya yang siapa yang lebih dulu hijrah juga bisa. Dalam hijrah dalam arti dia meninggalkan keburukan untuk kemudian kembali menjadi atau kembali berusaha taat kepada Allah, ya. Misalnya dahulunya, nah ini banyak, ya. Jadi masyarakat kita sekarang mengenal, terutama anak muda, alhamdulillah fenomena hijrah. Dulunya sibuk sama dunia atau masih bergemul dengan pekerjaan yang haram, kemudian dia berhijrah, ya. Nah ini dilihat juga, ya. Artinya kalau ternyata ada dua orang sama secara ilmu dan bacaannya, tapi yang ini dia lebih dulu hijrah, keluar dari pekerjaannya yang misalnya diliputi oleh sesuatu yang haram, oleh harta haram, ya, atau pekerjaan yang memang haram,
maka dia didahulukan. Kemudian yang keempat, yang paling dulu masuk Islam bila dalam hijrahnya sama. Ya. Ternyata barengan nih hijrahnya, tapi yang ini dulu masuk Islam. Dulu awalnya dua-duanya juga mu'alaf, tapi mu'alafnya nggak benar, sekarang sudah hijrah. Mana yang lebih duluan mu'alaf? Oh ini Pak, oh berarti dia yang didahulukan. Jadi subhanallah, dalam syariat kita yang mulia, semua ini disebutkan secara detail. Bahkan dalam mengatur imam seperti ini, diatur secara detail dengan urutan. Kemudian bila yang semuanya sama, maka yang paling tua didahulukan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, فَإِنْ كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ سَوَى فَأَقْدَامُهُ السِّلْمَ. Maka yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka. Tentunya kalau menganut atau memeluk agama Islam, kalau dari lahir Islam, yang lebih tua dianggap lebih dahulu. Sehingga ini difahami, artinya yang kalau semuanya sama, maka yang lebih tua. Dan juga ada sebuah riwayat hadis yang menyebutkan fa'aqdamuhum sinna, yang lebih dahulu atau lebih tua umurnya. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan falia ummakum akbarukum, hendaklah yang paling tua dari kalian menjadi imam. Ya. Namun kita lihat urutannya ini setelah melewati beberapa urutan yang tadi. Urutan yang tua ini setelah melewati mengenai bacaan dan kefakihan, kemudian yang hijrah, kemudian yang Islam pertama kali, baru kemudian yang tua. Ya. Nah, kesalahan di masyarakat, ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan di masyarakat kita. Dahulu biasanya selalu didahulukan itu yang paling tua. Selalu didahulukan yang paling tua. Nah, padahal ini dari sisi urutan yang paling tua itu urutan ke belakang. Kalau semuanya sama, bacaannya sama, ya, kefakihannya sama, hijrahnya sama, ya, atau anggaplah hijrah dan Islamnya tentunya diketahui berdasarkan, ya, dari lahir sudah Islam, dari lahir sudah alhamdulillah baik. Ya, dilihat dari yang tadi awal, bacaannya, kefakihannya. Nah, baru kemudian umurnya. Ya, jadi umurnya ini adalah kriteria yang tadi terakhir dalam urutan tersebut. Bila keduanya sama dalam hal-hal di atas, semuanya sama, bacaannya sama, orang guru ngajinya aja sama, belajar ngajinya bareng, gitu kan? Selalu bersama-sama dalam belajar, misalnya. Kefakihannya sama, ya. Umur juga sama, mungkin selisih seminggu 2 minggu, ya, bisa. Ternyata umurnya sama, maka bila semuanya sama, maka diundi. Yang menang dalam undian adalah yang berhak didahulukan. Ini kata para ulama, ya. Diundi. Kemudian, nah, diundi ini tentunya tidak mengapa. Contohnya Nabi SAW kalau dahulu beliau memilih teman atau memilih istri untuk menemani beliau dalam berpergian, ya, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya siapa yang menemani beliau, ya. Kemudian tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya berdasarkan sabda Nabi SAW, la ya'ummana ar-rajulu rajula fi ahlihi wa la fi sultanih. Janganlah salah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya ataupun pada daerah kekuasaannya, kepada kekuasaannya. Ya. Jadi seseorang dilarang mengimami laki-laki lain pada keluarganya atau pada daerah kekuasaannya. Sehingga dalam hal ini penguasa lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, ya. Apalagi kalau dia pemimpin besar, ya. Artinya walaupun ternyata dari sisi bacaan dia lebih rendah, ya, artinya standar sudah dilewati, tapi dia tidak lebih jago, dan secara kefakihan pemimpin ini dia tidak lebih fakih dibandingkan orang yang lain atau yang ada, misalnya ada di situ ada seorang alim namun dia lebih rendah misalnya, tapi dia statusnya penguasa, ya, bisa jadi penguasa daerah, ya, kalau zaman sekarang bisa jadi gubernur atau wali kota, maka dia lebih berhak, atau misalnya dia penguasa suatu kampung, ya, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam, ya. Kecuali apa? Kecuali dia mempersilahkan, ya, dia mempersilahkan, ya.
Jadi walaupun ada seorang misalnya alim, dia berkunjung ke suatu daerah, yang lebih berhak menjadi imam itu adalah yang penguasa tempat tersebut, walaupun mungkin secara bacaan lebih kurang ataupun secara kefakihan kurang, ya, tapi dia memiliki status sebagai pemimpin, maka dia yang lebih didahulukan, ya, kecuali memang dipersilahkan. Demikian juga imam masjid ratib, ya, yaitu imam tetap. Dia lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, ya, kecuali atas pemimpin. Kalau pemimpin dia secara mutlak. Kalau pemimpin dia secara mutlak dia yang paling berhak, ya. Tapi kalau imam masjid dia lebih berhak dibandingkan siapa saja yang lebih bagus bacaannya dan lebih mengetahui fikih, ya. Berdasarkan keumuman hadis tadi, la ya ummana rajulu rajula fi ahli wala fi sultani. Janganlah seseorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya ataupun pada daerah kekuasaannya. Imam ratib, imam tetap itu dianggap sebagai dianggap sebagai orang yang berkuasa di masjid tersebut, ditetapkan sebagai penguasanya, ya, menjadi imamnya. Oleh karena itu dia lebih berhak. Kemudian orang yang haram menjadi imam, diharamkan menjadi imam dalam kondisi berikut. Pertama adalah wanita mengimami laki-laki. Ya, ini tentunya kita sudah umum, ya. Namun subhanallah di zaman sekarang ini, ya, ada saja yang perilaku-perilaku menyimpang, ya. Contohnya dulu sempat mungkin 10 tahun yang lalu Aminah Wadud, ya, salah seorang tokoh liberal yang dia di Inggris, dia sholat Jumat, dia yang mengimami, dia yang khutbah, subhanallah, ya, mengimami laki-laki, ya. Nah, ini tentunya batil, ya. Kemudian, ya, kenapa? Antara lain berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita, maksudnya urusan kepemimpinan. Karena juga pada hukum asalnya wanita itu dimundurkan di belakang shaf untuk menjaga dan menutupi mereka. Seandainya wanita menjadi imam, hal ini bertentangan dengan dasar syar'i dan tentunya akan menjadi fitnah, menjadi ujian bagi laki-laki yang di belakangnya, Pak, ya. Dengan suaranya, dengan gerak tubuhnya, tentunya ini akan kemudian menjadi fitnah. Kemudian yang kedua adalah keimaman orang yang berhadas ataupun orang yang terkena najis sementara dia mengetahuinya, ya. Orang yang berhadas dan orang yang terkena najis sementara dia mengetahuinya, ini tentunya haram mengimami, ya. Oleh karena itu memang baiknya, ya, terutama di zaman kita sekarang, di dekat mimbar ini memang ada ruangan, ya, misalnya seperti di sini ada toiletnya. Sehingga bila suatu saat ada toilet dan tempat wudu, suatu saat imam dia batal, dia bisa segera kemudian ke toilet, ya. Nah, ini terjadi secara umum, bisa terjadi pada siapa saja. Contohnya Imam Masjid Nabawi, Syekh Ali Al-Hudhaifi. Beliau pernah dalam satu kesempatan, shaf sudah dirapihkan, sawu sufufakum wa'tadilu, ya, luruskan saf kalian dan luruskan. Ketika beliau mengatakan seperti itu, rupanya ada sesuatu yang keluar, batal, ya, ini sudah siap. Beliau kemudian incadir. Orang Arab biasanya kalau ngomong tunggu begini, kayak incadir, tunggu, kata incadir. Lalu beliau kemudian bergegas, ya. Kalau di Masjid Nabawi itu bagian kedepannya kan ada ruangan lagi. Nah, di situ ada toilet, ya. Kemudian, ya, beliau bisa segera untuk kembali, ya. Bayangkan kalau kita tahu, kalau bapak-bapak yang alhamdulillah pernah ke Masjid Nabawi, namanya WC Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ini kan jauh, Pak, harus keluar. Bayangkan kalau imamnya harus keluar seperti itu. Ini makmum sudah pada nungguin semua, gitu kan. Nah, tapi ketika ada yang dekat maka ini jadi cepat, ya. Waktu itu Imam Ali Al-Hudhaifi beliau ke air dulu, kemudian kembali lagi. Nah, ini jangan sampai gara-gara imamnya dia berhadas, kemungkinan kuat dia berhadas tapi dia anggap jadi ragu-ragu sehingga dia terus aja sholat, ya, karena dia malas misalnya untuk harus ke WC lagi.
padahal ada kemungkinan besar bahwa dia memang berhadas. Nah, artinya kita bisa fasilitasi dengan menyediakan toilet ataupun tempat berwudu yang dekat dengan imam. Namun bila makmum tidak mengetahui hal itu sampai selesai sholat, maka sholat makmum sah. Kita tidak tahu. Yang saya tahu ya tentunya dia wudu, ya. Tapi imamnya kemudian setelah sholat dia nyadari, ya Allah tadi itu saya batal. Maka apa yang dilakukan? Ya dia wajib mengulang sholatnya. Namun makmum tidak. Kalau makmumnya tidak mengetahui, ya. Yang ketiga, yang tidak boleh menjadi imam adalah keimaman orang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, sehingga tidak membacanya dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung, ya. Atau mengidghamkan huruf yang bukan idgham, atau mengganti huruf, ya. Artinya ini kesalahan yang merubah arti, ya. Maka orang seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali bila mengimami orang yang sama. Maksudnya apa? Ini semua rombongan mu'alaf, sama-sama baru belajar, bacaan Al-Fatihahnya masih ngaco-ngaco semua, ya. Kemudian mereka berpergian misalnya, terus tiba waktu sholat, ya, mereka kemudian sholat di antara mu'alaf ini. Nah, kalau seperti itu, walaupun bacaannya masih seadanya, Al-Fatihahnya mungkin belum dari hafalan, bisa jadi pakai handphone, ya, atau masih ada salah-salahnya, maka tidak mengapa, karena yang dimakmuminya atau makmumnya kondisinya sama. Kalau seperti itu boleh, ya. Tapi kalau ada yang lebih benar bacaannya, maka tidak boleh. Kalau misalnya bacaan Al-Fatihahnya dia masih kacau, ya. Karena dia tidak mampu mewujudkan salah satu rukun sholat. Kita ketahui Al-Fatihah adalah salah satu rukun, dan rukun ini tidak bisa ditinggalkan, baik sengaja, tidak sengaja, atau tidak tahu. Namanya rukun itu mutlak harus dikerjakan. Kemudian yang keempat, menurut penulis kitab ini adalah imamatu fasikin, atau keimaman seorang fasik yang ahli bid'ah, ya. Bila kefasikannya jelas, ya, kefasikannya memang dia misalnya terlihat melakukan dosa besar, dia membenci syariat Islam, ya. Kemudian tapi dia orang kaya misalnya dan banyak membantu sehingga orang tidak enak, udah jadi imam aja. Nah, ini nggak boleh kalau dia jelas fasik ataupun mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan ini maksudnya perbuatan baru dalam agama yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama, ya. Karena perbuatan bid'ah, hal yang baru dalam agama ini bertingkat-tingkat. Ada yang dia membuat orang menjadi kafir, ada yang tidak, ya. Contohnya perkataan bid'ah di sini, bid'ah ini bisa perbuatan, bisa perkataan. Misalnya atau keyakinan, seseorang mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Semua agama adalah sama. Dan ini fitnah yang melanda negeri kita, ya. Ketika sejumlah orang yang dianggap sebagai ahli dalam agama, judulnya doktor bahkan profesor, mereka belajar dari para orientalis, belajar agama dari orientalis, ya, dari lulusan McGill University misalnya di Kanada, atau dari beberapa kampus-kampus yang mempelajari Islam dari sisi sudut pandang orientalis lainnya di Australia ataupun di Amerika. Mereka datang ke sini, judulnya doktor, tapi mereka bilang, bahkan mereka berani ngomong di khutbah Jumat, ya. Di antara mereka ada yang berani ngobrol di khutbah Jumat bahwa Islam bukan satu-satunya kebenaran. Ada agama lain juga, mereka mengajak kepada surga. Subhanallah. Ini maka ucapan ini adalah bid'ah yang mengantarkan kepada kekafiran, ya. Karena kita ketahui inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Itu sudah harga mati, ya. Akidah seorang muslim tidak bisa mengatakan bahwa ada agama lain yang benar, agama lain yang diterima di sisi Allah. Nah, bila kemudian dia menjadi imam, walaupun judulnya guru besar dalam bidang syariat dalam universitas Islam misalnya, maka tidak sepatutnya dia dijadikan imam, diganti, ya. Kalau dia mengajak kepada hal yang seperti itu, bid'ah yang mengkafirkan. Antara lain ini disebutkan para ulama, mereka beristinbat
dari sebuah ayat surat As-Sajdah ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastamun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini orang nih sering nyeleneh bicara agama atau melakukan ya tadi, ya, perbuatan-perbuatan dari perkataan ataupun dari perbuatan. Ini si bapak ini itu memang bacaan Al-Qurannya Masya Allah. Bahkan disebut sebagian orang ngebut sebagai ajengan, tapi dia suka nyembelih hewan. Kalau misalnya bangun rumah dia sembelih, ya. Mau bangun jembatan dia suka dipanggil, dia sembelih binatang, ya, untuk katanya penunggu di sana. Nah, ini termasuk kepada para ulama bid'ah yang mengantarkan kepada kekafiran, ya, karena menyembelih atas nama selain Allah ini termasuk kekafiran, ya. Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, katakanlah hanya salatku, sembelihanku, wa mahyai, kehidupanku, wa mamat, dan begitu kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, ya. Nah, ini karena kami pernah hadapi, maksudnya kami pernah dapat pengaduan seperti ini, Pak, ya. Kami dahulu ketika berkunjung di Makassar, ya, salah satu ini, itu jemaah ada yang bicara, ini imamnya ini dia suka nyembelih nyembelih, bacaannya bagus tapi dia suka nyembelih, dipanggil, kebiasaan daerah, ya. Ada orang meninggal tuh disembelih, ya. Kemudian ada juga sembelih untuk, ya itu tadi, untuk misalnya membangun rumah atau membangun jembatan, ya. Itu umum di Jawa juga banyak, ya, Pak. Nah, ini termasuk yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Maka orang seperti ini, walaupun dia katanya nyantri, kemudian bacaannya bagus, maka dia tidak boleh menjadi imam. Yang kelima adalah orang yang tidak mampu ruku, sujud, berdiri, dan duduk, sehingga imamahnya tidak sah bagi makmum yang mampu melakukan semua itu. Orang yang tidak mampu ruku, sujud, berdiri, dan duduk, ya. Karena ini bagian dari rukun. Ruku, sujud, berdiri, dan duduk ini adalah bagian dari rukun. Apabila ada orang yang dia mampu untuk melakukan ini semua, maka tidak boleh dia mengimami yang yang lainnya, ya. Bila 4 perkara ini dia tidak bisa lakukan. Kemudian orang yang makruh menjadi imam. Orang yang makruh menjadi imam adalah orang yang banyak melakukan kesalahan logat, lahan, dan kekeliruan dalam membaca. Ini untuk selain Al-Fatihah. Adapun kesalahan untuk Al-Fatihah yang mengubah makna, maka sholat berjamaah bersamanya tidak sah. Nah, ini yang tadi disebutkan di pertama kali. Kalau misalnya dia salahnya dalam Al-Fatihah dan merubah makna, ya, contohnya yang kita pernah sering sebutkan, misalnya an'amta alaihim, dia menjadi an'amtu alaihim, maka ini merubah makna. An'amta alaihim artinya adalah yang telah engkau beri nikmat. Ketika an'amtu alaihim berubah maknanya menjadi yang telah aku beri nikmat, maka merubah arti. Ataupun yang kita sebutkan mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasdid di sana. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau Allah kami memohon pertolongan. Iya, di sini ada tasdid. Tasdid ini artinya asalnya 2 kata. Iya-nya ada 2 awalnya, ya. Kemudian disatukan menjadi iya, ditasdidkan. Ketika tidak dibaca tasdid, iya, bukan iya tapi iya. Iya ini maknanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Daw'ul Syams, cahaya matahari. Iya itu maknanya dalam bahasa Arab yang fasih adalah Daw'ul Syams, cahaya matahari. Sehingga ketika seseorang mengatakan tidak mentasdid, dia akan merubah arti. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, artinya kepada cahaya matahari mula aku beribadah, dan kepada cahaya matahari mula aku memohon pertolongan. Nah, jadi kekufuran, ya Pak, ya. Di sini artinya perlu benar, ya. Termasuk tadi yang mungkin luput, ya, saya ingatkan kembali juga. Makanya tadi para ulama katakan dia harus mengerti bacaan
dia bagus bacaannya, benar, dan juga dia memahami hukumnya, ya. Juga bukan dalam Al-Fatihah, ada juga hal yang bisa menyebabkan sholatnya, para ulama katakan tidak seharusnya menjadi imam. Misalnya apa? Mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, itu adalah rukun. Itu adalah rukun. Kalau dia salah, maka bisa jadi takbiratul ihramnya tidak sah. Apa di antara bentuk kesalahannya? Dia mengucapkan Allahu Akbar pada lafaz Allah, dia memanjangkan hamzahnya menjadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu ya, qadarullah wa ma syafa'al, banyak terjadi, ya. Banyak terjadi di masjid-masjid di sekeliling kita, ya. Ada orang yang adzan, juga ada yang imam. Saya perhatikan ada yang seperti itu, ya. Ya, alhamdulillah tidak di sini, tapi kami perhatikan ada di beberapa masjid dekat sini yang seperti itu adzannya, Allahu Akbar, seperti itu, ya. Ada juga yang kalau imam, maka dia bisa jadi takbiratul ihramnya tidak sah. Para ulama menyebutkan hal ini, ya. Kenapa? Karena kalau dia memanjangkan hamzah, Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah yang maha besar. Tapi kalau dia panjangkan hamzahnya, itu sama dengan menambah harfu istifham, huruf yang bermakna pertanyaan. Orang Arab itu diantara bentuk pertanyaan dengan menggunakan a saja, hamzah saja. Misalnya, apakah Anda sudah makan? Aakalta, aakalta, wa akalta, apakah kamu sudah makan? Tinggal menambahkan hamzah saja. Kalau setelah berikutnya hurufnya adalah hamzah juga, alif, maka menjadi panjang, bisa menjadi panjang. Jadi akalta, apa kamu sudah makan? Nah, ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar dengan memanjangkan hamzahnya, maka merubah arti yang asalnya Allah Maha Besar menjadi apakah Allah Maha Besar? Subhanallah. Ini menjadi apa? Asalnya ingin memuji kebesaran Allah, tapi kemudian menjadi meragukan. Ya, ucapannya itu seolah meragukan. Allahu Akbar. Na'udzubillah, apakah Allah Maha Besar? Nah, ini artinya kesalahan juga fatal, ya. Artinya memang harus difahami dengan baik, ya. Kalau saya terus terang saya dengar, ya, ada beberapa masjid dekat kita yang dia subhanallah ketika saya lewat baca azannya seperti itu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, seperti itu, subhanallah. Ini kesalahan fatal. Ya. Namun kalau misalnya salah logat atau yang disebut juga lahnul jali, lahnul khafi, kesalahan yang dia tidak merubah arti, terutama selain Al-Fatihah, ya, di surat-surat dia salah panjang pendeknya, ini juga banyak terjadi. Panjang pendeknya, ya, maka dia makruh hukumnya, menjadi imam. Bacaan Al-Fatihahnya lulus nih, alhamdulillah. Tapi bacaan bacaan surat-suratnya, walaupun misalnya hafalannya banyak, suaranya indah, tapi banyak panjang pendeknya, banyak salah. Panjang pendek dalam bahasa Arab itu bisa berpengaruh sangat luar biasa, ya. Kata kerja kalau ditambah alif saja satu, ya, untuk kata ganti laki-laki orang pertama, itu bisa menjadi kata ganti untuk orang kedua, untuk dua orang ketika ditambah alif saja. Ketika kita panjangkan satu harokat, kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa merubah arti ketika kita memanjangkan satu harokat. Nah, ini betapa memang artinya diperlukan ilmu dalam hal ini, ya. Nah, ini termasuk hukumnya makruh, ya, namun tidak sampai haram karena Al-Fatihahnya masih benar. Kemudian, nah ini artinya kita lihat, ya, masalah indah bacaannya itu merupakan ziyadah, tambahan, ya, tapi dia bukan yang pokok. Yang pokok adalah benar bacaannya, ya. Kemudian orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya atau sebagian besar dari mereka membencinya, Nabi SAW mengatakan, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra.
tiga orang, tiga kelompok yang tiga golongan yang sholat mereka tidak bisa naik ke atas kepala mereka satu jengkal pun, itu tidak diterima. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Ini termasuk yang makruh tapi tidak haram. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini, yang disebut membencinya karena perkara apa? Perkara agama, bukan perkara duniawi. Misalnya kenapa? Ini kenapa? Karena dia itu ya gitu suka, ya mohon maaf ya, melakukan perbuatan yang tidak pantas lah bagi seorang muslim gitu. Dan orang-orang sudah tahu itu ya. Artinya dia secara etika tuh kurang bagus misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya dibencinya karena apa? Dia ini apa namanya? Saya punya hutang sama dia, ditagih terus saya gitu kan. Saya ditagih terus sama dia, saya jadi benci dia. Ya karena urusan apa? Duniawi. Ini tentunya tidak berpengaruh. Kenapa benci? Saya nggak suka aja orangnya gitu kan. Karena alasan yang tidak jelas, maka ini tidak dijadikan dasar. Yang dijadikan dasar ini membenci kalau memang ada alasan yang benar. Ada alasan yang misalnya memang karena urusan agama misalnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Ya. Orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf. Ini bicara mengenai makharijul huruf. Ya, makanya ini pentingnya kita untuk terus belajar dan tidak mengucapkannya secara fasih. Ya. Demikian juga orang yang gagap dalam mengucapkan sebagian mengucapkan sebagian huruf, seperti orang yang mengulang-ulang huruf fa atau ponta. Ini makanya hukumnya makruh. Ini artinya tentunya untuk mengucapkan secara fasih kita perlu kemudian memperbaiki bacaan kita. Ini dalam makharijul huruf ya. Ada beberapa daerah yang memang secara tradisi kita sulit mengucapkan ya. Misalnya kalau di Jawa Tengah biasanya ngalamin Pak ya, ngalamin ya gitu ya, ngalamin. Seperti itu ya. Ataupun kalau di Sulawesi dia za jadi s ya, ustaz. Di sana kan nggak ada ustaz Pak, yang ada ustaz. Kalau orang Makassar bilang ustaz ya. Begitu juga di Sunda biasanya zai menjadi ja ya. Idza juljilati misalnya di Indonesia, di Sunda. Ini secara tradisi memang seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya diperbaiki. Insyaallah dengan memperbaiki Allah berikan kemudahan. Namun andaikan setelannya terlalu kenceng dari sananya, sudah susah dirubah, ngalamin terus gitu kan. Maka ini hukumnya, apalagi kalau ngalamin itu kan berhubungan dengan Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini berhubungan dengan Al-Fatihah, tentunya tidak boleh dia menjadi imam. Tapi kalau untuk surat selain Al-Fatihah, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Nah, sedikit kita tambahkan mengenai posisi imam dari makmum. Ya. Yang sunnah tentunya posisi imam di depan makmum, sehingga makmum berdiri di belakang imam. Jika jumlahnya 2 orang, makmumnya 2 orang ke atas. Ya. Karena Nabi SAW apabila berdiri untuk melaksanakan sholat menjadi imam, beliau maju sementara para sahabat berdiri di belakang beliau. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ana Jabira wa Jabbaron waqafa, Jabir dan Jabar berdiri. Ahaduhuma an yaminihi wal akharu an yasarihi. Yang satu di sebelah kanan Nabi SAW, satu sebelah kiri. Maka beliau fa akhadha bi aidihima hatta aqamahuma khalfahu. Sehingga Nabi SAW memegang tangan keduanya sehingga memperdirikan keduanya di belakang beliau. Ini kita boleh lakukan Pak. Ya, mohon maaf. Misalnya ketika kita sholat, ini ada orang kemudian ngikut ke kita sebelah kanan, satu ngikut ke sebelah kiri sejajar. Maka kita boleh mundurkan mereka, kita boleh dorong mereka kemudian ke belakang kita, boleh ke belakang. Ini pernah dilakukan Nabi SAW. Ya, Jabar dan Jabir, beliau berdiri samping kanan dan samping kiri, maka beliau mundurkan mereka ke belakang. Itu boleh kita lakukan. Bukan termasuk gerakan yang sia-sia, yang tidak diperbolehkan. Namun ini adalah tindakan yang diperbolehkan. Ya.
Kemudian juga berdasarkan ucapan Anas bin Malik ketika Nabi SAW salat di rumahnya, thumma ya'ummu Rasulullah SAW wa naqumu khalfah fayusalli bina. Nabi SAW menjadi imam dan kami berdiri di belakang beliau, lalu beliau salat mengimami kami. Bila makmumnya satu orang laki-laki, maka dia berdiri di kanan imam sejajar dengannya. Karena Nabi SAW pernah memindahkan Ibnu Abbas ke kanan manakala beliau berdiri di sebelah kiri beliau SAW. Jadi pernah suatu saat sholat malam, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu beliau sekaligus keponakan dari salah satu istri beliau. Statusnya itu Ibnu Abbas ini sepupu sekaligus keponakan dari salah satu istri beliau, menginap di rumah beliau. Ketika beliau sholat malam, Ibnu Abbas kemudian datang. Ya, ini juga menjadi dalil bahwa imam kalau asalnya nggak berniat menjadi makmum, nggak berniat seseorang sholat sendirian, tidak berniat menjadi imam, tapi kalau ada orang datang menjadikan dia imam maka tidak mengapa. Ya. Kemudian waktu itu Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri beliau. Nabi SAW kemudian memegang kepala beliau, ada yang menyebutkan memegang telinganya, kemudian memutar beliau, dipindahkan ke sebelah kanan. Ya, dipindahkan ke sebelah kanan. Itu boleh bisa kita lakukan. Terkadang orang ada yang tidak paham, Pak. Ikut sholat sama kita, dia di sebelah kiri. Nah, itu kita boleh pindahkan. Kita boleh pindahkan kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan kita pindahkan. Ya, bukan termasuk perbuatan yang sia-sia, yang dilarang. Ya, kita boleh pindahkan. Dan sebagian ulama menganggap sejajar. Ulama Syafi'iyah menganggap dikasih dikasih space sedikit ke belakang, dikasih space sedikit ke belakang. Ya. Untuk katanya untuk bisa memisahkan antara imam dan makmum. Walaupun sebenarnya walaupun sejajar, tetap bisa dipisahkan antara imam dan makmum. Karena kalau benar tentunya imam akan di sebelah kiri, ya. Imam akan senantiasa di sebelah kiri, ya. Namun kalau memundur sedikit tidak mengapa, ya. Misalnya khawatir dia mendahului imam, maka tidak mengapa. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya berdiri di tengah-tengah dua makmum, kayak yang tadi kita lakukan? Kalau hukumnya boleh, jawabannya boleh. Misalnya makmumnya ada di sebelah kanan dan kiri kita. Kalau bicara boleh, boleh. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah sholat di antara Alqamah dan Al-Aswad, murid beliau, dua orang murid beliau. Dan beliau melakukan seperti itu. Mereka berada di tengah, beliau berada di tengah-tengah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah SAW fa'al. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Jadi hal seperti itu boleh. Namun yang utama tadi, kalau ada space, imam di depan. Ini mahmul atau yang hal seperti ini itu dianggap para ulama. Kalau kondisinya antara lain tidak memungkinkan, misalnya terkadang kita di suatu tempat tidak ada musola yang baik, Pak, musolanya sempit. Ya. Kami pernah dapatkan seperti ini, musola bandara, Pak, cuman 2 soft sempit. Ya. Kok bisa musola sampai segitunya? Ya, soalnya musola di pedalaman Papua, jadi memang dikasihnya space-nya kecil. Ya. Dikasih space-nya kecil. Nah, sedangkan waktu itu kami sholat subuh dan kami pesawat itu sekitar jam 6 waktu itu. Artinya kami harus giliran. Nah, pada saat kondisi seperti itu, karena cuma 2 soft, jamaah banyak, maka imam di tengah, seperti seorang wanita mengimami wanita lainnya. Posisinya di tengah dia, tidak maju. Dia di tengah, yang lainnya kanan kiri dia, lalu di belakang. Nah, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Nah, ini disebutkan hanya saja hal ini terbatas dalam keadaan darurat. Namun yang utama makmum berdiri di belakang imam. Nah, ini tadi kami sebutkan, ya. Jadi dalam keadaan darurat, ruangan tidak memungkinkan, maka boleh. Adapun wanita tentunya mereka berdiri di belakang shaf laki-laki. Ya. Ini secara umum di belakang shaf laki-laki. Ya, berdasarkan hadis Anas, "Shafaftu ana wal yatimu wara'ah wal ajuzu min wara'ina." Kami dahulu, aku dan anak yatim berdiri di belakang shafnya Nabi SAW. Sementara wanita tua, yaitu Mulaikah, neneknya Anas, di belakang kami. Wanita di belakang. Nah, bagaimana kalau misalnya si masjid ini, ruangan yang terpisah itu untuk perempuan ada di samping posisinya, tidak di belakang. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Yang penting itu adalah terpisah. Ya, terpisah. Ya.
atau misalnya di atas tapi terpisah, itu boleh, ya, itu diperbolehkan. Begitu juga posisi posisi makmum, yang utama kita ketahui laki-laki di depan, adapun perempuan soft terbaik paling belakang. Namun ini para ulama memahami itu bila tidak ada hijab di antara mereka. Namun bila ada hijab yang menghalangi mereka dengan laki-laki, maka tetap berlaku hukum yang paling depan yang diisi terlebih dahulu. Itu pada soft wanita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah transgender. Yang menarik itu kasus yang dimuat di BBC ya, Aman Hijab. Itu asalnya berhijab. Kemudian dia buat putra kiai ya, berhijab dan sekarang menjadi laki-laki. Indonesia, Pak. Indonesia. Siapa tadi namanya? Amar Hijab. Amar Hijab. Nah, dia itu berhak menjadi imam. Dia itu kategorinya gender dysphoria gitu. Jadi, tapi bacanya bagus dari saya. Dan hatinya juga memahami. Kalau imam kan tadi bacaannya aja ya, mungkin juga harus memahami hatinya juga. memahami fikihnya. Imam lah, itu yang pertama. Kedua, yang paling umum itu adalah male to female namanya itu. Jadi dari laki-laki menjadi perempuan. Ya. Itu biasanya kaum selebritis dan peragawan. Nah, di dalam sholat itu kedudukannya di mana? Apakah dia bergabung dengan yang di sana tutup gitu, bersambung dengan wanita, atau tengah-tengah gitu? Ya. Kita dia mampu bisa. Nah, itu gimana ya dalam fikih itu kedudukan orang seperti itu? Mengenai amal itu ada dari UIN ya mengatakan yang memang karena jadi dysphoria itu dia itu merasa bahwa dia wanita tapi dia nggak merasa wanita laki-laki, akhirnya makanya dia mengkonversi itu. Ya. Nah, terima kasih Ustaz. Ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Bagaimana dengan hukum yang seperti barusan? Para ulama memang membahas ini, tapi mereka membahas yang disebut khuntha. Khuntha ini apa? Orang yang memiliki dua jenis kelamin. Dan memang ada secara fisik ada orang yang memiliki dua jenis kelamin. Ya, mohon maaf, memiliki jenis kelamin perempuan dan laki-laki sekaligus. Ya, dan itu ada. Ataupun memang tidak jelas di antara keduanya. Jadi bentuknya itu nggak jelas. Ya, na'udzubillah, ini cobaan. Ya. Mereka tidak boleh mengimami laki-laki, namun boleh mengimami perempuan. Ini yang jenisnya barusan, Pak. Namun kalau yang terakhir tadi, ini yang ceritanya dia memiliki jenis kelaminnya dua. Bukan orang yang merasa bahwa saya ini laki-laki, karena saya dari kecil bergaul sama laki-laki, diajak menjadi atau gaya saya menjadi tomboy, kemudian saya bergaul dengan perempuan yang berubah menjadi laki-laki. Bukan seperti itu. Kalau itu penyakit, Pak, LGBT. Ya. Mereka tidak diakui dalam hal ini, tidak menjadi imam, tidak bisa menjadi imam. Ya. Tapi kalau khuntha yang tadi kami sebutkan, itu jenisnya berbeda, maka dia bisa menjadi imam bagi perempuan, namun tidak bagi laki-laki. Ada pun yang seperti itu, walaupun dia berubah menjadi laki-laki dan dia merasa sebagai laki-laki, bacaannya bagus, dia tidak sah menjadi imam, tidak sah menjadi imam. Ya. Dan mohon maaf, ya kalau kita pendapat dari fatwa-fatwa dari kita harus lihat, ya mohon maaf, karena beberapa universitas Islam di Indonesia ini kita ketahui banyak terjangkit virus liberal tadi, Pak. Liberal bebas semua, karena kan dia teks, artinya dia menganggap teks ini bebas ditafsirkan, ya. Teks Al-Quran dan Sunnah ini banyak bebas ditafsirkan, sehingga tidak dianggap pendapat-pendapat yang nyeleneh atau thad seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi artinya yang dibahas itu mengenai orang yang memang seperti itu, penyakitnya seperti itu. Adapun LGBT yang seperti sekarang, na'udzubillahi min dzalik,
Ini penyakit yang sangat berbahaya, menular karena pergaulan, ya. Dan subhanallah itu mengularnya begitu cepat. Teman saya itu pernah bekerja di radio, katanya itu kalau orang di radio itu naudzubillah, terutama radio-radio gaul yang di Bandung saja itu umum katanya, Pak. Umum. Sampai teman saya itu pernah menjadi salah satu penyiar radio terkenal. Dia cerita, saya baru sadar 2 tahun saya kerja di sana, ternyata saya satu-satunya laki-laki yang normal. Yang lain itu sudah memangsa satu sama lainnya. Naudzubillah. Itu kan? Nah, ini penyakit menular. Ini hukumannya berat, Pak, sebenarnya dalam Islam LGBT ini. Ya, di antara satu hukumannya, ya, kalau dia tidak mau berubah seperti itu, dia dilemparkan dari tempat yang tinggi. Ini untuk apa? Memutus penyakitnya sebenarnya. Kalau dia bertobat, maka tobatnya insya Allah diterima dengan juga dia dilakukan seperti itu. Ya. Tapi ini menunjukkan ini permasalahan yang serius, harus diobati. Ya, dalam hal seperti itu, dia tidak berhak menjadi imam. Ya. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Dalam sholat? Dorce. Dorce sudah meninggal tapi ya? Sudah meninggal ya? Orang bingung almarhum atau almarhumah? Iya. Kalau itu dikembalikan sebenarnya ke jenis kelaminnya. Hanya saja dia hendaknya memperlakukan diri ketika sholat seperti bagaimana jenis kelaminnya. Ya, itu kembali, ya kan tidak sah. Artinya begini, misalnya dia di ruangan wanita, maka anggaplah bagi misalnya madhab yang mengatakan bergesekan dengan non mahram, misalnya dengan perempuan dengan lawan jenis, maka membatalkan misalnya madhab Syafi'iyah, maka dia tidak sah karena hakikatnya dia laki-laki. Dia sholat bersebelahan sama perempuan, terus kata orang Sunda antel, Pak, ya, maka tidak sah. Ya. Seperti itu. Maka dia sebenarnya di posisinya yang sesuai dengan jenis kelaminnya, namun dia harus menyesuaikan. Ya. Seperti waktu itu pernah ada juga heboh, Pak, ya, di Masjidil Haram, subhanallah. Ini orang ya terkadang tidak memahami dengan baik. Dia rupanya seperti itu juga, Pak, ya. Jadi bencong, ya. Dia rambutnya panjang, terus putih. Memang secara dasarnya memang kan ada laki-laki yang seperti itu, putih apa. Terus dia pakai baju ihram, Pak. Terus dia tawaf, atau laki-laki itu nggak gebek mereka. Lihat kayak gitu, ya. Di sini terbuka seperti itu, ya. Harusnya dia sesuaikan juga, ya. Dia potong rambut. Jadi dia sendiri nggak bisa, dia tidak mengelak. Saya ini laki-laki, sehingga dia pakai baju ihram, bukan pakai kerudung, ya. Tapi harusnya dia sesuaikan. Ya, harusnya tidak kemudian tidak berdandan, artinya rambutnya ya mungkin dipotong pendek dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan, ada yang ditanyakan lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Kalau di satu masjid itu imam masjid apakah itu harus seperti yang urutan tadi, misalnya yang bagus, bacanya dan sebagainya, atau boleh bergilir atau seperti apa? Baik. Jawabannya apakah ada harus imam rotib, apakah juga bergilir? Jawabannya sebenarnya kedua-duanya boleh. Imam rotib ini imam yang tetap, ya, misalnya seseorang mempekerjakan menjadi imam, itu boleh dia menjadi imam karena bacaannya dia di antara kami ini belum ada yang bacaannya benar dan fikihnya kurang misalnya, maka kami mencari orang yang lulusan pesantren menjadi imam, ini boleh, ya. Ataupun misalnya di antara satu kaum ada orang yang memang lebih menguasai hal-hal yang tadi disebutkan, dia ditetapkan menjadi imam. Cuman kan masalahnya kalau di masyarakat kita biasanya dia tidak selalu ada di tempat. Sehingga akhirnya disiasati dengan mencari imam yang bergiliran. Apakah boleh? Boleh, tapi tetap imam bergiliran pun harus dipilih dengan cermat, dengan memenuhi tadi kriteria yang disebutkan, ya. Bukan asal, bukan misalnya karena pertimbangan wah ini mewakili ini mewakili, tidak. Harus dengan kriteria yang tadi disebutkan, ya. Dan ini subhanallah menjadi tanggung jawab pengelola masjid, ya, pengelola kita semua sebagai pengelola masjid, kita bertanggung jawab. Di sisi lain kita bisa sebagai pengelola masjid berpeluang mendapatkan pahala yang sangat besar dengan kita memfasilitasi kaum muslimin untuk beribadah. Tapi di sisi lain juga kita bisa jatuh kepada kesalahan, bisa jatuh dosa yang juga besar kalau ketika kita melalaikan dalam hal ini, dalam memilih imam yang benar. Ya, jadi pemilihan imam ini
harus dengan cermat, ya. Harus selalu ditinjau ulang apakah dari sisi yang barusan memenuhi atau tidak. Karena para ulama katakan kalau misalnya ada suatu pengelolaan, suatu masjid dikelola dan imam-imam telah terpilih atas pemilihan dari pengelola masjid, maka benar atau salahnya imam itu kemudian menjadi tanggung jawab antara lain pengelola masjid, ya. Sehingga salah seorang ulama Saudi namanya Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin pernah ditanya, ada seseorang mengadu imamnya itu terasa tidak benar bacaannya. Kemudian kata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, beliau memberikan fatwa wajib Anda memberitahu kepada pengelola yang yang memilih imam tersebut, ya, agar dia memperbaiki atau mengganti imamnya atau mengganti imam. Bila Anda sudah nasihati tidak ada pengaruhnya, maka dosanya ada pada pengelola. Nah, ini artinya memang tanggung jawab besar dari kita sebagai pengelola, ya. Artinya memang dalam hal ini kita harus berhati-hati, harus berdasarkan ilmu. Di sisi lain kita bisa mendapatkan pahala yang sangat besar ketika kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nggak betul. Artinya, ya mohon maaf Pak, ya. Memang kita di sisi lain kita perlu, itu masalah cara sebenarnya. Masalah cara, ya. Itu kan ketakutan yang tidak didasari oleh ilmu. Sekarang lebih mana yang lebih urgent antara misalnya 1-2 orang tersinggung, mohon maaf karena disebut mohon maaf Pak, ternyata setelah kita lihat evaluasi mungkin imamnya ini kurang membaca dengan baik, ya kita kan menyampaikan ke beliau tidak harus dengan lugas, tapi kita bisa dengan cara yang baik. Sekarang mana yang lebih urgen, 1 orang tersinggung atau 2 orang tersinggung dengan jemaah yang satu masjid tidak sah sholatnya? Mana yang lebih urgent? Tentunya sahnya jemaah semuanya, ya, yang lebih urgent, ya. Nah, dalam hal ini makanya harus diberi pemahaman. Artinya harus ini memahami dengan baik, ya. Politik, ya. Tapi ini dalam hal ini lebih susah, ya Ustaz. Ya, artinya memang harus harus terus didorong Pak. Ya, nanti kalau begitu dosanya ke siapa? Ya, dosa yang ini sudah diingatkan. Makanya sebagai tadi pada ulama katakan dosa pengelolanya kalau begitu. Nanti semua ditanggung sama dia. Na'udzubillah. Artinya ini perlu kita nasihati dengan baik, ya. Artinya itu biasanya kekhawatiran saja. Kalau misalnya disampaikan dengan baik, ya, atau mungkin dengan cara-cara yang baik, misalnya ada pelatihan dan segala macam, insya Allah akan bisa nerima, ya. Toh kalau hatinya bersih juga kan akan merasa bahwa saya terancam dapat dosa karena saya tidak mengimami dengan baik, misalnya saya terancam, akhirnya dia akan legowo dalam hal tersebut, ya. Artinya itu saya kira insya Allah bisa, itu khawatiran saja, ya. Toh kita bukan untuk karena ketidaksukaan atau apa, kan ini karena ini ada maslahat, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Fadhil, silakan. Banyak yang hukumnya. Karena biasanya kita bisa memilih masjid gitu yang ini. Iya. Tapi suatu saat terdesak di situ. Iya. Tapi pas sholat bacaannya sir. Iya. Itu gimana hukumnya, apakah masih sah sholatnya? Iya. Allahu a'lam bishawab. Kalau sir tentunya kita tidak mendengar bacaan imam. Sebagian ulama tetap mensyaratkan dalam sholat sir sekalipun imam tuh nggak boleh sembarangan, tetap yang memiliki kualifikasi yang tadi disebutkan, ya. Hanya saja tentunya ini lebih ringan dibandingkan sholat jahar, ya, karena kita tidak mendengar langsung, ya. Jadi kalau kita tidak tahu secara persis maka tidak mengapa. Tapi kalau kita tahu secara persis bahwa ini selalu salah biasanya kalau sholat jahar, maka kita boleh memilih yang lain, ya, seperti itu. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan sholat sir pun tetap dipilih imamnya yang sesuai kriteria kualifikasi, bukan kemudian atau mohon maaf terkadang ada yang memberanikan diri langsung gitu.
Anda nanti dituntut juga gitu kan. Kalau misalnya bacaan Anda belum benar, mungkin karena sekarang Anda tidak membaca, tidak terdengar, tapi nanti Anda bertanggung jawab kalau misalnya salah gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mau bertanya terkait dengan jarak posisi imam dengan makmum itu, jarak maksimumnya seperti berapa, kira-kira berapa meter gitu? Jarak maksimum. Jarak maksimum, soalnya kalau saya sholat id itu kadang-kadang kalau di lapang gitu ya, Iya. karena ketidaktahuan panitia, Iya. kadang-kadang posisinya tuh imam depan, makmumnya lumayan jaraknya lebih 5 meteran lah gitu. Iya. Atau kadang-kadang kalau mau memanfaatkan teras masjid, makmumnya di lapang, imamnya di atas teras masjid gitu. Iya. Posisinya di nggak sejajar gitu. Iya. Nah itu kira-kira apakah ada fikih yang diajarkan oleh mazhab tertentu mengenai Jarak. posisi imam itu, terutama masalah jarak itu, karena terlalu jauh gitu posisinya. Allahu a'lam bishawab ya, tidak disebutkan, hanya saja syarat dalam sholat berjamaah itu antara lain. Di sini terdapat beberapa khilaf dalam masalah antara yang disebut seseorang termasuk sholat berjamaah atau tidak itu ya. Yang pasti kalau dia masih bisa melihat imamnya, maka itu sudah sah sebenarnya. Ya, tidak disebutkan jarak tertentu. Ya, hanya saja kalau masih bisa melihat punggung imamnya, maka dia dianggap telah ikut sholat berjamaah seperti itu. Sehingga tadi kalau misalnya memang karena keterbatasan tempat sehingga kemudian imamnya di di beranda masjid, maka tidak mengapa ya. Jaraknya mungkin misalnya karena ya memang baiknya tidak terlalu jauh, namun kalau ditanya sah ya tetap sah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, Pak. Ya, kalau kita menemukan imam yang tidak sesuai, lebih baik kita menghindar. Enggak, tidak sesuainya secara apa dulu? Secara itu tadi, misalnya bacaannya, intinya tidak sesuai rukunnya itu banyak yang dilanggar. Ya, kalau misalnya, makanya kita harus memahami pertama apa? Kalau tadi bacaan dari Al-Fatihahnya merubah makna atau tidak? Ya. Kalau bacaannya Al-Fatihah alhamdulillah, cuman bacaan surat-suratnya banyak salahnya, panjang pendeknya, maka hukumnya makruh. Artinya kita bisa sholat di sana. Ya, apalagi kalau masjid sholatnya kita di masjid terdekat kita. Kalau kita pergi khawatir menimbulkan fitnah, maka tetap kita sholat di sana. Ya. Tapi kalau Al-Fatihahnya saja memang sudah merubah arti, maka memang kita boleh memilih atau kita cari masjid yang lain. Kalau memang merubah arti. Ya, dan kita harus paham artinya mana yang merubah arti. Ya. Kalau cuman dia tidak merubah arti, maka itu lebih ringan, kita masih bisa sholat. Tapi kalau jelas merubah arti, maka kita bisa pindah. Atau misalnya rukunnya dia tidak tumaninah. Para ulama menyebutkan kalau kita mendapati imam seperti itu, kita terpaksa ternyata pas kita dapat imamnya bacaan Al-Fatihahnya ini merubah bacaan kesalahan yang merubah arti. Ataupun dia tidak melakukan rukun secara benar. Yang paling umum di masyarakat kita itu buru-buru, sehingga rukunya nggak tenang, nggak tumakninah, berdirinya nggak tumakninah, sujudnya nggak tumakninah. Kalau seperti itu, dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan boleh bagi dia mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Caranya gimana? Bisa jadi dia tetap dalam shafnya, tapi dia sudah berniat memisahkan diri dari imam, sehingga dia sholat berniat untuk sholat munfarid. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad diperbolehkan bila memang ada kebutuhan seperti itu. Ya misalnya gitu tadi, imamnya ini terlalu ngebut ini, ya. Dan saya pernah beberapa kali dapat seperti itu, rukunya, sujudnya itu ngebut sekali, benar-benar nggak tumakninah. Ini tidak sah. Sama seperti sholat tarawih yang cepat itu sudah nggak ada gunanya dia ngebut seperti itu. Makmumnya semua banyak mendahului imam, gitu kan? Nah kalau seperti itu boleh mufaraqah, gitu ya. Jadi tidak langsung bilang kita langsung boleh, enggak, tapi ada ketentuannya. Apakah merubah Al-Fatihah atau tidak? Ya merubah baca. Kalau tidak, maka kita masih sholat di sana, gitu kan? Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Jadi dosa sampaikan bahwa tidak boleh menjadi imam kalau tidak bisa melakukan gerakan besar. Bisa duduk, bisa sujud, duduk. Ya. Tapi kalau tidak bisa cuma salah satu, boleh jadi imam.
Misalnya tidak bisa, dia berdiri. Allahu a'lam bishawab. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada sakit yang mengantarkan pada meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tapi tidak disepakati Pak ya. Karena begini, beliau waktu itu masuk ke tempat sholatnya. Waktu itu yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Ya. Kemudian beliau datang. Nah di sini kemudian beliau sholat di samping Abu Bakar. Nah ulama ini khilaf. Waktu itu yang menjadi imam ini Nabi SAW atau Abu Bakar. Karena ada riwayat juga menyebutkan bahwa Abu Bakar memberikan keimamannya ketika Nabi SAW datang itu kepada Nabi SAW. Beliau bergeser mundur. Ya. Nah di sini terdapat perbedaan pendapat. Tapi dalam arti ketika Nabi SAW memang waktu itu mengimami dalam keadaan duduk, ya itu artinya diperbolehkan kalau misalnya cuman salah satu seperti itu. Tapi kalau empat-empatnya berdiri nggak bisa, ruku nggak bisa, ya, kemudian duduk nggak bisa, maka tentunya kita cari yang bisa itu semua. Kalau salah satu, Allahu a'lam, itu sebagian ulama mengatakan bisa karena tadi Nabi SAW pernah melakukannya. Allahu a'lam. Terus itu Ustaz, salat berdua kan kita sudah sebelah sama imam. Maksudnya kalau kita hanya masuk, itu kita harus berikut ya, atau langsung aja berdiri sebelah imam. Kadang-kadang kita suka noel Pak. Oh gitu. Kalau kita datang di sebelah imam, sebenarnya tidak perlu noel, langsung saja berdiri di sampingnya. Ya. Sebenarnya tidak harus ya. Tidak harus, tapi kita bisa langsung di sampingnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, sama. Mohon diperagakan pada saat imam batal. Iya. Terus yang kedua, mohon diperagakan orang yang di belakang imam yang menggantikan imam batal. Iya. Baik. Kalau imam batal, dia bisa langsung berbalik. Dia bisa berbalik dan dia kemudian keluar. Yang di belakang, makanya Nabi SAW mengatakan orang, ya sebagian ulama juga memahami bahwa orang yang di belakang imam ini hendaklah orang yang memiliki pemahaman. Ya, dia memiliki bacaan yang baik dan dia juga memiliki pemahaman. Kenapa? Suatu saat kejadian seperti itu, dia langsung kemudian ke depan. Ya mohon maaf, kalau misalnya makmumnya tadi imam batal, dia sebenarnya bisa langsung berbalik dan dia bisa melewati orang yang sholat berjamaah. Tidak ada sama sekali, tidak ada kemakruhan. Kenapa? Karena yang tidak boleh dilewati itu adalah imamnya. Sehingga ketika dia batal, otomatis orang yang di belakangnya maju, dan yang paling berhak maju yang orang yang persis di belakangnya atau di sampingnya. Ya pokoknya ya sejajaran belakang lah. Maju, ya. Kemudian dia melanjutkan bacaannya. Imam di sini, kemudian kalau misalnya nggak ada ruang buat ke sana, dia hanya bisa lewat jamaah, jangan dia diam saja, tapi dia keluar saja, ya dia lewati makmum. Ya. Saya pernah dapat masuk ke dalam masjid pas ada semacam pengajian, tapi yang membawain ini memang bukan orang yang belajar agama, cuman dianggap ustadz. Ditanya dia masalah kayak gitu, kata dia bagaimana imam? Diam saja, imamnya nunggu. Subhanallah, ngapain dia seperti itu? Kenapa? Karena katanya kita nggak boleh lewati orang sholat. Yang tidak boleh lewati itu imamnya kalau dalam sholat berjamaah. Kalau sholat munfarid, orang sholat di sini kita nggak boleh lewat. Tapi kalau sholat berjamaah yang tidak boleh dilewati itu ada ijma, ada kesepakatan ulama. Yang tidak boleh dilewati imamnya. Adapun kalau sudah ganti imamnya, dia lewati orang, maka itu tidak masalah. Termasuk kalau ada orang terlambat, terus dia dapati tempatnya sudah penuh masjid, tapi ada di saf pertama kosong, dia boleh lewati orang-orang, tidak masalah seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak ya. Masih lanjut. Iya. Iya masih. Ya. Sebentar. Kenapa? Iya. Nggak apa-apa, dia ulang lagi saja Al-Fatihahnya. Dia ulang lagi Al-Fatihahnya. Bagaimana Pak? Saya pernah melihat tutorial. Di situ imam langsung saja
yang di luar religius itu sempat mengatakan bahwa saya batal, silakan gantikan. Apakah itu tuntunannya seperti itu? Karena di tutorial itu seperti itu. Kalau kita sholatnya di Mekah nanti orang pada nggak ngerti. Saya batal, gitu kan orang pada nggak ngerti ya. Nah, sebenarnya dengan dia bergerak seperti ini, makanya ini pentingnya orang yang di belakang ini orang yang memahami. Dia sudah tahu bahwa ini imam batal. Makanya kita pernah lihat dulu di WhatsApp, Pak, ada imam di Saudi yang dia kehabisan suara. Maka dia mundur, langsung ada yang menggantikan, ya. Nah, artinya memang perlu orang yang memahami yang di belakang imam itu. Sehingga ketika terjadi seperti itu, imam tidak usah bicara sebenarnya. Dia bergerak saja, makmum sudah memahami dan langsung ke depan. Seperti itu, Pak, ya. Terus kaitannya sebentar, Ya. yang di belakang imam, bagaimana tolong diperhatikan pada saat imam batalnya berdiri, imam batalnya ruku, imam batalnya sujud. Ya. Jadi pada saat imam batalnya berdiri mungkin mudah ya. Ya. Tapi pada saat imam batalnya ruku atau sujud, mohon dijelaskan. Iya. Untuk orang yang di belakang imam. Iya. Lagi ruku. Ya, lagi ruku kemudian dia batal, ya. Lagi ruku atau lagi sujud. Iya. Sebenarnya dia tetap bergerak seperti barusan saja. Nanti orang yang di belakangnya akan memahami kenapa ini imam lama tidak bergerak. Maka nanti dia bisa melihat, oh ternyata imam sudah bergerak dari tempatnya, maka dia kemudian menggantikan. Ya. Artinya sama seperti ketika sujud juga. Nanti pasti akan bertanya-tanya kenapa sujudnya lama. Ya. Maka dia sebagaimana dulu para sahabat mereka melihat Nabi SAW pernah diduduki oleh cucunya Umamah, ya. Lehernya beliau ketika Hasan Hussein, ya, ketika sholat. Mereka menganggap bahwa Nabi SAW ini lupa, ya. Kemudian mereka melihat ternyata Nabi SAW lagi diduduki sama cucunya, lagi sujud, ya. Artinya saat itu kalau memang ada kecurigaan lama seperti ini, orang yang di belakangnya bisa melihat, ya, bisa melihat. Bila ternyata memang dia imamnya ternyata sudah bergerak, ya artinya ini batal si imam, dan dia langsung bisa gantikan. Seperti itu, Pak. Maksud saya bagaimana cara menggantikan? Karena yang saya lihat di tutorial pada saat boleh saya terangkan misalnya. Jadi pada saat imam batalnya saat berdiri di tutorial itu cara menggantikannya adalah dengan berucap tadi, ya. Ya, jadi karena dia mempertimbangkan imam tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, maka cara bergeraknya itu mohon klarifikasi, Ustaz. Ya. 1. Ya. Terus diam dulu bareng 5 detik, baru maju lagi. Ya. 2. Apakah seperti ini? 1 itu. Ya. Terus yang kedua, kalau tadi imam batalnya pada saat ruku atau sujud, misalnya kita sedang ruku, imam juga ruku, dia batal. Ya. Nah, bagaimana cara si makmum itu yang di belakangnya menggantikan imam yang di depannya? Ya. Ya, kalau tadi disebutkan bahwa imam harus tadi yang batal ini bergerak dengan 3 kali, ini kita lihat asli masalahnya, asal masalahnya. Pertama, yang menyebutkan bahwa dengan 3 kali bergerak besar itu membatalkan sholat, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab lain tidak mengatakan 3. Ya, contohnya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, sesuai urf, sesuai kebiasaan yang disebut banyak dikit itu kan relatif, ya. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan harus 3. Itu yang pertama, dari asal masalahnya kita lihat di sini. Yang kedua, kalau imam tadi disyaratkan dia batal, dia harus bergerak dengan 3 kali gerakan, kita tanya manfaatnya apa? Ini disebutkan bergerak 3 kali ini untuk tidak membatalkan sholat. Kan dia sudah batal. Ceritanya kan dia sudah batal, ya. Bukan dia dalam keadaan sholat, dia sudah batal. Jadi mau dia bergerak seperti ini mau apa sudah nggak ada perpengaruhnya karena dia sudah batal.
Oh, makmumnya, makmum yang mengganti, ya. Makmum yang mengganti, ya. Makmum yang mengganti kalau misalnya soft ini kan sebenarnya pendek, Pak ya. Kita bisa dapat 1 atau 2, 3. Jadi memang dalam mazhab Syafi'iyah itu adalah apabila 3 kali gerakan besar, lebih dari 3 kali berurutan, maka itu membatalkan sholat. Itu kalau misalnya berurutan. Kalau ini tadi yang dicontohkan 1, 2, 3, ini langsung boleh karena dia tidak lebih dari 3. Ini dalam mazhab Syafi'iyah, ya. Kecuali kalau 4. Nah, kalau 4 dia bisa 1, 2, 3, dia berhenti terlebih dahulu dalam mazhab Syafi'iyah. Baru kemudian dia lanjut lagi 1, 2. Kalau misalnya memang membutuhkan 3, dia tidak mengapa 3, tapi tidak lebih dari 3 kali. Nah, ini dalam mazhab Syafi'iyah. Namun kami sebutkan tadi tidak disepakati oleh yang lain. Dalam mazhab Ahmad bin Hambal mengatakan, sejumlah ulama Hambali mengatakan itu kembali kepada urf, kepada umumnya di masyarakat. Kalau 4 tidak dianggap banyak, maka tidak masalah. Apa alasannya? Karena memang tidak disebutkan ada nas hadis yang menyebutkan tidak boleh lebih dari 3 kali, seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab, ya. Adapun ruku atau sujud, Allahu a'lam, yang kami tahu langsung saja bergerak, ya, seperti tadi. Oh, maksudnya makmumnya, Pak? Makmumnya dia bisa bergerak seperti itu juga. Dalam ruku dia, setelah dia mengetahui imamnya ternyata batal, dia boleh bergerak seperti ini. Kalau anggaplah dia tidak ingin lebih dari 3, dia tadi bisa berhenti juga. 1, 2, 3, dia berhenti sejenak. Berhentinya cukup sejenak. 1, 2, 3, misalnya gini. Ini kagok ya, 1 lagi ini belum. Ini boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat, Abu Bakroh. Abu Bakroh pernah masuk ke dalam masjid, orang-orang sudah sholat, beliau terlambat, masbuk, dan waktu itu para sahabat bersama Nabi SAW, mereka dalam keadaan ruku. Abu Bakroh itu mengetahui bahwa barang siapa yang mendapati ruku bersama imam, maka dia dianggap mendapatkan 1 rakaat. Cuman Abu Bakroh masih di depan pintu, Pak. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, Abu Bakroh kemudian langsung ruku, dan beliau langsung ke depan seperti ini, sampai ke depan, gitu ya. Nah, Nabi SAW kemudian setelah selesai itu, Nabi SAW mengatakan, zadakallahu hirsa, semoga Allah menambah semangatmu, fala ta'ud, ya, janganlah engkau ulangi. Jangan ulangi itu maksudnya berjalan dengan itu. Tapi kalau bicara sah saja, karena beliau, Nabi SAW, kata para ulama, tidak menyuruh beliau mengulangi sholatnya, tidak suruh menyuruh beliau untuk mengulangi sholatnya. Jadi kalau bicara sah, ya, seperti itu. Jadi bisa dengan bergerak seperti tadi, Pak. Kalau sujud ini agak susah ya, jadi kayak kura-kura, Pak. Ya. Kalau sujud dia berdiri boleh, Pak. Artinya ketika dia susah, karena ada hajat kan. Ada hajat, dia misalnya seperti ini, dia boleh, ya. Karena ada hajat di situ, dia bergerak. Anggaplah tadi bergeraknya tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau dia memahami seperti itu, ya dia bisa atur juga. Dia lihat imamnya ternyata sudah lama sekali, dia lihat memang imamnya batal, maka dia bisa bangun, ya, anggap 1, 2, 3. Berdiam sejenak, 1, 2, 3. Nah, dia seperti itu, dia bisa. Karena sulit bagi kita ngorondang, Pak. Bisa, sangat bisa. Hal-hal seperti itu tuh sangat bisa. Oh iya, sangat mungkin terjadi. Nah, kalau memang misalnya ada yang pingsan seperti itu, maka ada yang menjadi imam, ada yang menolong, Pak. Nah, ini perlu kita pahami. Kalau imamnya terjadi suatu kejadian, imamnya pingsan, satu ada yang menjadi imam, ada juga yang menolong.
Lalu bagaimana? Berarti saya membatalkan sholat? Boleh. Karena ada kaidahnya kan, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Membatalkan sholat tanpa sebab itu tidak boleh. Tapi karena ada keadaan darurat diperbolehkan. Tapi tetap ada juga yang menjadi imamnya. Seperti itu. Nah, ini memang perlu kita sering ingatkan Pak ya, karena memang itu hal yang bisa sangat terjadi, bisa jadi ini ya di masyarakat seperti itu dalam salat berjamaah ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Kita kan banyak anak-anak ya. Kira-kira berapa orang di belakang imam yang tidak boleh anak-anak gitu. Ya. Ini kan ada 1, 2, 3 persis di belakang orang itu. Kan ya. Ada anak yang misalnya ibu ya. atau siapa kan itu anak ya. ya. Itu kita berapa orang di baik. Di pinggir atau di belakang? Ya, sebenarnya begini Pak. Kalau dia usia tamyiz bisa membedakan ya secara umum, tamyiz dan sholatnya sudah tertib, maka dia sebenarnya boleh juga di shaf pertama, tapi hendaknya jangan di belakang imam. Kenapa? Karena itu tadi, khawatir imam nanti ada sesuatu misalnya batal seperti itu, dia kan harus menggantikan dan dia juga harus memberikan reaksi. Misalnya tadi ada yang pingsan, kalau misalnya anak-anak dia tidak paham apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya imamnya juga batal, dia juga bisa jadi tidak paham ya. Atau dia tidak bisa jadi dia tidak bisa menggantikan, karena bahkan kita tidak tahu apakah wudunya benar nggak nih. Jangan-jangan namanya anak-anak masih wudunya masih asal-asalan ya. Nah, jadi imam di belakang imam ya, jangan anak-anak ya. Tapi kalau misalnya dia ke pinggir ya dan dia usia tamyiz, maka tamyiz ini kemungkinan wudunya sudah benar, sholatnya udah tertib, maka tidak mengapa. Kalau saya lihat kalau Fuad itu udah termasuk tamyiz ya. Dalam hal ini dia bisa tapi jangan di belakang imam, tapi agak ke pinggir ya. Ataupun misalnya di shaf kedua ya. Karena yang diharapkan nanti bila terjadi sesuatu pada imam itu tadi orang yang faham. Ya, seperti itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya.